世界の淵で銀河に耳を澄ませてそよ風くるぶしに光る林道 Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, hari ini saya udah bertemu dengan siapa? Pak Afdi. Bapak Afdi. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira sudah berapa lama Bapak membuka usaha budidaya ikan lele ini? Saya mulai usaha budidaya lele ini tahun 2010. Sekarang 2023. Sudah 13 tahun. Cukup lama ya, Pak? Cukup lama. Iya. Awal tuh ide apa yang terpikir oleh Bapak untuk mendirikan budidaya ikan ini, Pak? Ya, pertama adalah bahwa kita butuh pendapatan tambahan di samping pendapatan pokok. Karena saya sebagai guru, karena saya ingin mendapatkan pendapatan tambahan, maka saya melihat peluang pembudidayaan lele itu merupakan peluang bagus untuk mendapatkan income tambahan, dan ternyata memang alhamdulillah bisa mendapatkan income tambahan yang sangat memuaskan. Alhamdulillah ya, Pak. Ya. Lalu awalnya itu berapa model yang terpakai untuk mendirikan usaha budidaya ikan lele ini? Awal saya memulai usaha lele itu dengan membuat 6 kolam. Satu kolam itu biayanya sekitar 500.000, berarti kalau 6 kolam 3 juta. 3 juta. Tambah dengan indukan lele 2 juta, berarti totalnya sekitar 5 juta rupiah untuk awal mulai usaha ini. Lumayan besar ya, Pak? Ya, lumayan. Bagaimana Bapak menyiapkan kolam untuk budidaya ikan lele ini? Ya, untuk menyiapkan kolam budidaya lele, yang pertama, kolam itu harus dibersihkan dari kotoran, terutama lumut-lumutnya. Kemudian diberikan air yang memang airnya harus air yang bagus. Tidak boleh air dari air pam, karena air pam mengandung kaporit yang bisa menjadi racun buat ikan lele. Kemudian setelah itu kita biarkan selama 3 hari agar air itu mempunyai kandungan oksigen yang cukup untuk dia bisa hidup. Terima kasih. Apakah ada aspek khusus yang perlu diperhatikan dalam penyiapan kolam seperti ukuran kolam? Apa perbedaan antara kolam besar ikan yang masih kecil atau yang sudah besar? Ya, ada 2 jenis proses budidaya. Yang pertama, proses pemijahan. Pemijahan itu standar untuk penyediaan kolamnya itu cukup 2x3 untuk memijahkan 2 buah indukan, laki dan perempuan. Tapi setelah itu nanti akan telur-telur yang sudah dikeluarkan oleh induknya akan dipencar, akan ditebar ke 6 kolam biasanya. Karena kalau satu indukan itu kapasitasnya bisa mencapai 60.000 telur. Sehingga kalau kita tebar ke 6 kolam, maka satu kolam itu nanti bisa mendapatkan anakan sekitar 10.000 ekor dengan ukuran kolam 3x4. Ya, seperti itu. Bagaimana langkah-langkah Bapak dalam pembibitan ikan lele ini? Langkah-langkah pembibitan biasanya pertama menyediakan kolam yang bersih, kemudian diisi dengan air yang bersih. Kedua adalah persiapan indukan. Indukan yang disiapkan pertama, indukan yang sudah siap bertelur untuk betina. Untuk jantan adalah indukan yang siap kawin. Nah, sehingga setelah sudah siap ketemu indukan yang bagus, maka kita bisa kawinkan dalam satu kolam. Dan 8 jam setelah dikawinkan itu dia akan mengeluarkan telur-telurnya. Seperti itu. Lalu bagaimana Bapak memilih induk ikan lele yang berkualitas? Indukan yang berkualitas biasanya pertama dilihat dari postur. Posturnya biasanya yang agak blongsor, agak bongsor, yang agak postur yang besar, panjang. Nah, sehingga kalau ada jenis lele yang ukurannya pendek dan kecil itu tidak bagus untuk indukan. Maka dengan standar badan yang bongsor yang besar itulah kita yakin bahwa anakan ikan nanti yang menjadi keturunannya juga anak-anak yang bagus, yang besar-besar. Seperti itu.
Untuk pertanyaan selanjutnya, apa aja sih aspek-aspek yang penting untuk dalam pemeliharaan ikan lele sepanjang siklus pertumbuhannya gitu, Pak? Yang pertama adalah pengelolaan air. Artinya bahwa air yang menjadi habitat ikan lele itu harus cukup oksigen. Maka itu biasanya kita menggunakan aerator, gelembung udara yang mungkin kamu bisa lihat di sana. Itu adalah fungsinya untuk mensuplai oksigen ke dalam air. Nah, sehingga dalam keadaan air yang bagus, maka keadaan ikan akan menjadi sehat. Dan yang kedua adalah kita akan mengurai amoniak yang ada dengan menggunakan aerator itu. Amoniak akan terurai dan dia akan menguap dan tidak akan menjadi racun di kolam. Nah, sehingga yang paling menjadi penting adalah pengelolaan air. Yang kedua adalah pemberian pakan. Pakan juga diberikan dengan standar yang cukup, tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan dia malah akan menjadi racun dan ikan biasanya akan kena penyakit kalau sudah banyak racun yang ada di dalam kolam. Itu. Ya kan tadi kata Bapak bahwa kualitas air kan sangat mempengaruhi. Itu bagaimana cara Bapak untuk mengendalikan kualitas air tersebut dalam lingkungan kolam? Ya, pertama dalam pengendalian pertama adalah dengan tadi saya bilang sudah diberikan menggunakan aerator, artinya pemberian oksigen. Yang kedua, kita juga kadang melihat air yang tidak bagus, kita harus menggunakan penyaringan atau menggunakan air sirkulasi dengan cara disaring. Nah, tujuannya adalah bahwa kotoran-kotoran ikan yang dia sisa makan dan lain sebagainya tidak berubah menjadi racun di dalam air. Nah, sehingga dengan itu saya yakin bahwa ikan yang saya pelihara itu akan menjadi sehat. Yang kedua, dalam pengendalian cuaca. Kadang cuaca bisa aja terjadi siang terlalu panas, malam terlalu dingin. Ini juga akan mempengaruhi daya tahan tubuh ikan. Nah, untuk mengatasi hal itu juga tadi yang dua tadi itu aerator dan sirkulasi air itulah barangkali yang bisa menjadi pengendali dan itu menjadi sebuah yang umum dalam proses budidaya ikan lele. Oh, begitu ya, Pak. Bagaimana Bapak mengatur pemberian pakan kepada ikan lele ini, Pak? Untuk mengatur pemberian pakan, pertama standar pembudidaya lele itu menggunakan ada dua metode. Pertama, pemberian makan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Itu standar untuk yang biasa. Tapi standar untuk lebih cepat besar biasanya digunakan 3 kali sehari, pagi, sore, dan malam hari. Sehingga tinggal kita memilih yang mana yang kita mau pakai, yang memang untuk memacu pertumbuhan lebih cepat atau memang yang standar biasa. Biasanya saya digunakan ini yang 2 kali sehari, pagi dan sore hari saja. Apa ada formula khusus atau jadwal yang Bapak ikuti? Standarnya biasa sebenarnya. Ikan itu kalau dalam posisi lapar dia harus makan. Tapi kalau dia terlalu lapar dia akan menggunakan cadangan energinya melalui lemak, sehingga banyak orang budidaya lele itu ketika dia berikan makan tidak teratur, makan lelenya tidak besar-besar. Karena apa? Karena ketika dia banyak lapar dia akan menggunakan cadangan energi yang ada di badannya, sehingga lele itu tidak akan menjadi besar karena memang energi yang ada dia gunakan lagi untuk energi dia. Lalu bagaimana Bapak menjaga kesehatan ikan lele selama masa pemeliharaan? Pertama, menjaga kesehatan lele itu faktor yang paling utama adalah faktor airnya yang harus dikelola, yang harus diperhatikan. Ya, tadi standarnya adalah dengan menggunakan menggunakan aerator. Yang kedua bisa dengan menggunakan filtrasi. Tapi kalau saya di sini yang standar umumnya menggunakan aerator. Nah, sehingga dengan dua alat itu pengendalian air itu, pengelolaan air itu bisa menjadi hal yang baik untuk ikan. Lalu apa Bapak gunain metode khusus untuk mencegah penyakit tersebut? Untuk metode khusus kita tidak ada sebenarnya. Cuman kadang ketika kita melihat cuaca yang kurang baik, kita gunakan juga vitamin-vitamin dari yang pertama vitamin secara alami. Biasanya daun pepaya itu mengandung enzim untuk membantu mengurai bakteri dan membunuh bakteri. Yang kedua ada yang namanya EM4. EM4 juga bisa membantu mengurai
amoniak di dalam air untuk menjadi probiotik di dalam air. Nah, sehingga metode ini biasanya umum digunakan oleh para pembudidaya lele, termasuk di sini. Bagaimana Bapak menentukan waktu yang tepat untuk melakukan permainan ikan lele? Ya, pertama untuk panen ikan lele ada dua model. Model pertama yang kita panen adalah bibit. Bibit biasanya ukuran yang bisa dipanen itu ukuran 5 cm. Biasanya itu udah umur sekitar 50 hari dari sejak dia menetas dari telur. Yang kedua, saya juga membudidayakan lele untuk penjual daging, ini untuk lele pecel. Itu biasanya ketika udah ukurannya mencapai 8 ekor per kilo, itu udah siap untuk dipanen. Nah, sehingga ada dua model orang yang melakukan usaha bibit, pemijahan, dan usaha pembesaran. Nah, sehingga kalau pembesaran biasanya memakan waktu sampai 3 bulan atau sampai 4 bulan baru panen. Tapi kalau bibit 50 hari sudah bisa dipanen. Ya. Apa saja yang harus diperhatikan saat proses permanenan? Pertama adalah untuk pemanenan kita tidak boleh melihat kita harus melihat cuaca. Kalau kita panen dalam cuaca yang sangat panas itu maka ikan akan menjadi bermasalah. Biasanya pemanenan itu dilakukan pagi hari atau sore hari melihat cuaca yang sudah adem, sehingga ikan akan menjadi sehat. Yang kedua, kita juga melihat kondisi ikan. Kalau ikan dalam keadaan kurang baik, kurang sehat, kita rasanya kalau kita panen dia akan bermasalah. Tapi kalau ikan dalam keadaan sehat, itulah saatnya kita bisa memanen ikan tersebut. Ya, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa langkah-langkah yang Bapak lakukan dalam pengemasan ikan lele setelah pemanenan? Ya, pertama adalah untuk pemanenan. Pertama, kalau untuk bibit biasanya kita pisahkan antara lele yang ukurannya sama. Jadi kalau ukurannya 5 cm, 5 cm, 6 cm, 6 cm, 7 cm, 7 cm untuk tahap namanya hasil penyortiran. Yang kedua, kalau sudah ada pembeli biasanya kita gunakan oksigen untuk membantu proses pemanenan, pengantaran produk, sehingga ikan lele tidak stres dalam perjalanan kalau konsumen membeli produk kita. Yang kedua, kalau untuk pembesaran maka biasanya kita tidak terlalu masalah karena ketika lele sudah besar kita tinggal diangkat, kemudian akan kita antar ke bandar pengepul pembeli daging lele yang memang sudah menjadi langganan kita. Untuk selanjutnya, bagaimana Bapak menjaga kualitas ikan selama penyimpanan dan distribusi? Ya, biasanya ikan itu ketika sudah dimasukkan ke dalam ukuran yang sama, itu harus dengan kondisi yang tidak terlalu padat. Sehingga kalau dia terlalu padat, maka dia akan bermasalah. Nah, sehingga keadaan ikan yang sudah siap jual, kita akan taruh dalam keadaan yang baik. Kemudian dalam proses packing atau pengemasan dalam penjualan juga sama. Kita akan gunakan oksigen dalam dalam proses pengiriman, karena kalau tidak menggunakan oksigen, jarak dari perjalanan setengah jam tanpa oksigen dia akan mengalami kematian. Kalau di dalam plastik yang tertutup, tapi kalau dengan oksigen dia bisa bertahan selama 6 jam perjalanan. Baik. Untuk yang terakhir, berapa omset yang Bapak dapatkan setiap pemanenan berlangsung? Ya, biasanya kalau lele itu tidak dihitung dalam setiap panen. Biasanya bersatu periode, 1 bulan. Biasanya di saya ini ada 2 macam. Pertama pembesaran, yang kedua bibit. Kalau bibit bisa kita jual sekitar 30.000 ekor sampai 40.000 ekor 1 bulan. Dengan harga per ekor rata-rata 250-300 rupiah per ekor. Nah, untuk daging biasanya kita yang sekarang masih berjalan itu sekitar 2 kintal sampai sekitar 2 kintal masih dalam proses pembesarannya, dan per kilo itu 20.000. Jadi kalau dijumlahkan omsetnya masih bisa mencapai 10 juta. Oke, terima kasih sudah mau berkontribusi wawancara di